Selamat malam sahabat generasi spiritual. Sekarang saya sedang bersama Gus Andre. Kenapa itu? Nah, kalau syuting ini nggak salah kan bisa kan? Selamat malam sahabat generasi spiritual. Malam ini saya sedang bersama Gus Andre. Beliau ini seorang praktisi spiritual atau bahasa gaulnya dukun. Malam ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi hot sekarang, baik itu pelakor ataupun pebinor, seperti itu. Nah, sekarang kita mau ngebahas dari sisi spiritual, bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi hal ini gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita perkenalkan dulu sahabat saya ini, Gus Andre. Monggo Gus, coba perkenalan dulu Gus, biar teman-teman pada kenal. Om Swastiastu, Rahayu, Sakung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pribadi atas nama saya memperkenalkan, kenalan. Jadi lebih enak aja ya. Iya. Saya Gus Andre Pak Ismail selaku pendiri Padepokan Noto Ahlak yang berada di Bali. Nah, seperti itu. Monggo selanjutnya. Oke, selanjutnya kita coba kupas nih tentang pelakor nih. Kalau menurut Gus Andre, pelakor itu sendiri atau pebinor? Pelakor kan pencuri laki orang, kalau pebinor pencuri bini orang. Oke. Itu sendiri udah terjadi, sepertinya udah dari zaman dulu ya. Dari dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat itu kayaknya udah ada kan Gus. Nah, ini yang saya mau tanya nih, menurut Gus Andre ada nggak hal yang di dunia spiritual ini yang bisa mencegah hal itu gitu? Oke, saya jawab ya. Karena setiap permasalahan itu pasti ada sebab dan musababnya. Oke. Jadi kenapa pasangan kita itu selalu mencari atau berselingkuh, ceritanya seperti itu ya. Iya. Kenapa kok tidak menikmati apa yang dia punya saat ini dan dia mencari pasangan yang lebih lagi. Tapi kebanyakan saya lihat perselingkuhannya mereka itu kadang-kadang istri sama selingkuhan itu kadang-kadang lebih cantik istri loh ya. Iya, banyak yang seperti itu. Iya kan? Betul. Pasti kebanyakan yang cantik itu udah istri, tapi selingkuhan kita itu udah di bawah istri kita. Betul. Nah, terus sama halnya dengan kaum Hawa ketika dia mencari selingan atau selingkuhan itu, dia mesti mencari yang nggak yang lebih keren dari suaminya. Betul. Tapi mesti dilipitnya di bawah. Nah, Betul. kenapa itu terjadi? Biasanya perhatian. Oke. Jadi rasa perhatian itu seorang pasangan itu mungkin, makanya kan harus kita memahami perhatian apa yang engkau sudah berikan kepada pasangan. Oke. Sudahkah engkau membuat ketertarikan terhadap pasangan kalian? Oke. Ketika hal seperti itu belum engkau lakukan, nah itu Jangan disalahkan kalau iya. pasangannya selingkuh. Gitu. Sudahkah engkau memberi kenyamanan? Oke. Ketika hal kenyamanan apa yang kau berikan kepada pasanganmu? Banyak orang, aku sudah berikan kenyamanan, tapi kenyamanannya seperti apa yang kau berikan? Oke. Tadi sudah itu kenyamanan sudah ya. Kebutuhan, Nah, sudahkah engkau berikan kebutuhan terhadap pasangan kalian? Nah, setelah engkau sudah berikan kebutuhan, sudahkah engkau berikan keterikatan? Jadi keterikatan itu maksudnya gimana? ketika hal tadi itu kenyamanan, kebutuhan itu yang sudah melekat dalam dirinya, sudah kita kasih kenyamanan, kebutuhan, kita anggapannya, makanya diri kita itu jadikanlah kebutuhan mereka. Ketika kita itu dijadikan kebutuhan mereka, otomatis keterikatan lah, iya, keterikatanlah yang terjadi seperti itu. Itu sih dulu, mungkin lainnya. Artinya ini kan yang kita bahas alasan kenapa orang tersebut selingkuh kan gitu kan. Ya. Berarti ketika kita mengetahui alasan itu, kita bisa mencegah kan seperti itu. Artinya dari yang Gus bilang tadi tentang kenyamanan, perhatian, kebutuhan, dan keterikatan,
ketika kita udah memegang 4 hal itu atau mungkin 5 hal itu, kita bisa memastikan bahwa pasangan kita nggak bakal lari kemana-mana kan gitu. Nah, kalau ini kan kita masih bilang semua orang bisa melakukannya kan, seperti itu. Artinya orang awam sekalipun mereka bisa mempraktekkan hal tersebut. Nah, kalau kita masuk lebih dalam ke dalam tanda kutip hal-hal klinik atau hal-hal gaib yang bisa mengunci pasangan kita, mungkin entah itu pelet, entah itu santet, apa itu Gus gitu. Oke. Makanya kita selaku kita ini karena manusia, kita itu individu manusia tuh mesti selalu menginginkan yang berbeda dan tampil berbeda. Makanya kenapa kadang-kadang pasangan kita sering selingkuh? Ya karena kita membahas tentang lebih dalam ke metafisika. Cara-cara itu sangat banyak untuk melakukan bagaimana cara kita itu membuat diri kita berbeda. Oke. Contohnya anggapannya supaya pasangan kita tidak lari kan, tidak selingkuh dari kita. Ya kalau cewek bagaimana caranya kan banyak, anggapnya pasang susu. Betul. Seperti itu, pasang susu emas atau pasang susu berlian, inten atau sambar lilin, dan sebagainya ya, dan ilmu-ilmu pelet yang lainnya. Sama juga halnya di cowok pun sama seperti itu. Jadi bagaimana caranya kalian itu harus menjadikan dirimu itu yang berbeda dari yang lain. Ketika hal-hal yang seperti itu berbeda dengan yang lain, otomatis pasangan kalian tidak akan mencari pasangan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, kalau sifatnya susuk itu dia menimbulkan apa, Gus? Artinya sampai Gus bilang itu bisa membuat kita berbeda di mata pasangan kita, apa yang ditimbulkan? Jadi susuk itu kan ada titik-titik tertentu. Dipasang di titik-titik tertentu. Makanya kebanyakan itu kan kalau untuk memang guna susu itu untuk menambah inner beauty, tambah wibawa, tambah berkarismatik, tambah orang aura itu terpancar. Karena yang kita ambil itu kan di titik-titik cakra. Ya. Anggapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sudah jelas karena untuk aura di sini sudah jelas kata cakra ajna itu sudah memancarkan dirinya. Terus di sini otomatis kenapa? Karena toleh sak toleh kata orang Jawa itu ngatut. Nah, ketika lirik-lirik gini toleh-toleh itu pasangan itu ataupun lawan jenis itu otomatis kena. Kalau yang di sini ini pangucap. Pangucap itu omong saomong, ucap saucap dadi mandiri ilat. Yang mancing itu sabdo pendito ratu di sini itu. Jadi apa yang kita ucapkan didengarkan dan bisa meluluhkan hati orang. Terus mari lagi ke sudah mulai intim ya, karena kenapa saya taruh di dada? Karena di dada itu bagian dari payudara sendiri. Jadi ketika pasangan itu lagi bersenggama, otomatis dia langsung merasakan hal berbeda. Apalagi sudah dipasang ke vital ya, alat kelamin ya. Nah di situ biasanya pasangan kita atau lawan jenis kita itu dia akan merasakan hal berbeda. Ketika dia merasakan hal yang berbeda dalam dirinya, karena seorang manusia itu mencari kepuasan itu yang kok berbeda rasanya. Nah, ketika hal berbeda itu dia rasakan, nah di situ dia nggak akan berpaling. Nah, disitulah dibutuhkannya. Jadi sistemnya kalau susuk itu kita membuat diri kita sebagai tali, artinya mengikat pasangan kita gitu. Untuk memastikan dia nggak mendapatkan hal itu di orang lain gitu ya. Pastinya seperti itu. Nah, kalau dalam konteks ini si pelakor atau pebinornya juga pakai susuk gimana, Gus? Kita nih udah pakai susuk nih, pelakornya pakai susuk juga, Gus? Ya, kan banyak. Jadi kita kan mengerti energi. Ya. Karena kita orang spiritual, otomatis kita selalu mengenal energi. Lawan jenisnya dia atau saingan itu kita lihat. Oh, ketika kamu sekian, oh kita up lagi istrinya. Nih kamu kasih up lagi, biar up lagi. Ketika up lagi, otomatis ini kan sudah berbeda. Nah, otomatis ke sini. Dan cara-cara itu sangat banyak sebenarnya kan gitu. Jadi saling bersaing, berlomba untuk memperbaiki. Jadi lebih kalau saya bilang nggak usahlah kita sampai membunuh ataupun nyelakai mereka, enggak. Yang penting dalam dirinya kita rubah. Dalam dirinya kita rubah. Bagaimana kamu harus menjadi yang lain, yang lebih cantik dari dia, lebih tampan dari selingkuhannya, seperti itu. Oke. Jadi memang kadar mata itu bisa kita kelabuin dengan goiban seperti itu.
Nah, ini ada nih, kalau karena kita udah masuk ke susuk gitu ya Gus, ada dibilang orang, entah mitos atau fakta, orang pakai susuk payah mati, itu gimana tuh Gus? Oke, jadi gini ya, kita bahas ini dulu, santet ya. Santet itu terpecah menjadi beberapa definisi bagian-bagiannya. Oke. Jadi santet itu untuk yang awam, untuk orang yang awam itu santet itu berbeda dengan sihir atau teluh atau tenun, ya. Oke. Harus memahami. Santet itu larinya ke mana? Bab pengasihan, anggapannya pelet, puter giling, susuk, dan bab mengirim, tarik menarik, itu seperti itu, simpatik. Berarti santet itu bukan membunuh sebenarnya. Bukan. Jadi kalau yang membunuh itu lebih ke arah teluh atau sihir itu. Tapi santet itu pun bisa membuat mati orang. Oke. Kenapa kok bisa begitu? Jadi seperti ini. Ketika kita suka sama orang, dengan pasangan kita terlalu mencintai sampai kita itu berjumpa pun kita nggak pernah. Otomatis ketika pikiran sudah rusak, betul. otomatis bagian dalam tubuh ini rusak semua. Nah, ketika seperti itu pasti terjadi kematian di situ. Oke ya. Oke. Jadi hal seperti itu. Terus tadi itu dibahas dengan Mas Agi. Kenapa kok banyak orang yang selalu mengatakan susuk itu susah matinya? Iya. Oke ya, kita bahas. Kita lihat susuknya dulu. Oke. Jadi tidak semua susuk itu ketika orang masang susuk itu susah matinya, tidak. Anggaplah kali ini kita fokus ngebahas yang susuk yang paling sering dipakai, emas yang jarum itu. Oke, ya. Di dahi. Oke, kita bahas susuk emas ya. Ya. Karena susuk emas itu, dalam emas itu ada kadar merkuri, toksin atau racun. Oke. Dalam emas itu ya. Makanya di orang Islam pun kalau kita mempelajari, kalau orang cowok itu kan nggak boleh pakai emas. Iya. Iya kan seperti itu. Nah, jadi gini, ketika emas dimasukkan dalam tubuh manusia, ketika emas dimasukkan dalam tubuh manusia, itu bakalnya menyebar dia. Kadang-kadang orang yang nggak bisa makemkan atau mengunci emas itu, kadang-kadang dipasang di sini bisa keluar dari sini. Oke. Itu karena nggak bisa mengunci orang itu ketika masang. Si pemasangnya. Iya, ada yang dari sini, ada yang dari kaki. Padahal dia tidak pernah memasang di tangan atau di kaki. Oke. Nah, otomatis kan emas tadi itu kan berjalannya kan lewat dari peredaran darah. Nah, ketika peredaran darah tubuh kita itu semua tercampur dengan merkuri atau racun tadi itu, otomatis badan kita selalu sakit-sakitan. Oke ya. Ini karena kita membahas tentang fisika ya, biologisnya ya. Jadi ketika badan kita itu tercampur dengan toksin ataupun merkuri, roh ini memang mau naiknya agak susah emang, tertahan di sana. Oke, paham. Terus? Ya, karena apa? Karena racun-racun itu menyebabkan roh ini agak susah bergeraknya. Untuk melepas raga ini agak susah emang. Makanya disitulah terjadi susah mati. Oke. Tapi tergantung, kembali lagi tergantung yang masangnya iya, bisa ngunci apa enggak. Oke. Jadi gini. Jadi ada kan sebenarnya orang ketika nanti aku mati atau aku harus mencari dukunnya. Iya, betul. Kadang-kadang kan seperti itu. Orang-orang itu kan selalu harus mencari dukunnya. Betul. Nah, harus mencari dukunnya, harus mencari yang masang kan seperti itu. Nah, itu tergantung perjanjian mereka. Kadang-kadang sih kalau saya pribadi selalu tidak usah mencari, karena 40 hari sebelum meninggal hal itu bakal sirna. Sirna dari tubuh kita itu. Berarti tergantung keilmuan si pemasangnya ya, juga kan begitu. Dan itu pun tidak ada pantangan. Berarti saya bukan meremehkan dukun-dukun yang lain atau yang lain, loh, kok susah ada pantangan kan gitu. Sedangkan makanan dan minuman, pantangan itu pun tergantung kadar tubuh kita. Ya. Kita berani nggak ketika kita kena kadar gula, kita ya nggak boleh terlalu minum yang manis-manis, kita harus mengurangi. Nah, makanya pantangan itu sebenarnya terletak dalam diri kita ketika kita punya sakit. Betul. Punya penyakit. Nah, seperti itu. Di luar pantangan yang diatur oleh agama kan begitu. Seperti itu. Tadi kita bahas tentang susuk, kenapa bisa bikin orang payah mati. Berarti karena ketika zat itu tadi udah menyebar ke tubuh, itu yang menghalangi roh itu keluar dari tubuh ya. Oke.
mungkin secara garis besar ya Gus, dari penjelasan Gus Andre tadi yang saya tangkap, berarti kalau tentang mencegah perselingkuhan itu kita ngaca dulu sebenarnya kan, seperti itu kan? Iya, benar. Jangan terlalu menyalahkan pasangan kita, jangan terlalu menyalahkan si pelakor tersebut. Emang kita udah gimana dulu kan gitu? Apakah kita udah memenuhi yang 5 hal yang Gus bilang tadi, dan apakah kita punya perbedaan dari yang lain kan gitu? Oke, nah ini ada juga pertanyaan umum juga nih Gus. Kalau misalnya ya si cowok lah ditinggalin sama istrinya gitu kan, si istrinya pergi ke luar negeri TKI gitu misalnya, cowoknya tukang selingkuh di Indonesia. Nah, hal kayak gini ada nggak yang bisa mencegah? Ini kan kalau istri kan udah nggak bisa memberi kebutuhan batin, sementara cowok pasti dong harus dikeluarin kan gitu kan. Nah, gimana nih caranya Gus Andre? Saran dari Gus Andre yang harus dilakukan? Ini kalinya ke santet ya. Karena kenapa saya bilang ini larinya ke santet? Malah itu karena seperti ini. Saya bilang tidak untuk kaum Adam aja. Oke. Karena kaum Hawa pun, karena seperti ini, kita harus memahami berapa persen kadar nafsu itu terjadi di dalam manusia, cowok dan cewek itu harus memahami. Oke, maksudnya gimana tuh Gus? Nafsu, ini saya buka aja. Nafsu itu antara 100 ya, cewek dan cowok. Cewek itu nafsunya itu 99% itu nafsu. Oke. Ya. Akalnya 1 itu wanita. Oke. Tapi kalau cowok akalnya 99 di akal, 1 nafsunya. Oke. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Kerja otak laki-laki itu akalnya kan banyak untuk mendapatkan apa yang dia tuju, apa yang diinginkan. Seumpamanya dia pengen meniduri wanita. Iya. Otomatis yang bekerja kan akal. Iya. Dia perhatian. Ya. Oh, bagaimana? Kan akal semua nih. Segala gombal. Iya, segala gombal dia keluarin semua. Jadi bagaimana dia mencari atau bagaimana caranya untuk meniduri si cewek itu. Iya. Nah, sifatnya wanita itu nerimo itu sifatnya nafsu. Kan seperti itu. Nah, jadi situ larinya. Berarti Makanya dengan akal yang 99% tadi berusaha bagaimana membangkitkan nafsu yang 99% tadi. Iya. Sebenarnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi saya bilang bukan cowok aja yang besar di situ, enggak. Jadi makanya ada cara itu sihir-sihir atau santet untuk mengunci atau menaklukkan kelamin. Maksudnya menaklukkan itu gimana tuh Gus? Nah, jadi gini, ketika kita melihat sering pasangan-pasangan kita yang sering selingkuh, ya kan, anggapannya si cowok selingkuh, si cewek selingkuh, nah itu mesti ada kelemahannya dalam mereka, dan kita pun banyak cara untuk menaklukkan mereka gitu loh. Oke. Makanya kenapa? Karena ketika sudah larinya itu ke pernikahan, di bahwa setelah ada pernikahan ada cinta lagi, itu bullshit, itu tidak ada. Karena ketika sudah pernikahan, itu tidak ada percintaan-cinta lain, tidak ada. Yang ada hanya nafsu. Oke. Tidak ada karena aku cinta sama kamu, tidak ada. Mesti orang itu berpikir nafsu, aku cinta itu hanya bullshit untuk bagaimana akal-akal tadi itu gitu loh. Ini kita ngomong berarti perselingkuhan itu bukan karena cinta kan, intinya gitu kan? Bukan, nafsu sudah. Oke, paham. Kalau masa-masa bercinta itu masa-masa mereka ketika dia belum nikah. Itu benar-benar cinta yang sejati seperti itu. Tapi ketika ada pernikahan, setelah itu dia mengomongkan cinta, aku cinta loh, aku sayang. Udah, itu bohong. Itu pembodohan terhadap kaum Hawa dan kaum Adam itu gitu loh. Karena apa? Isinya hanya 1, nafsu. Terus bagaimana caranya kita pasangan kita itu nggak selingkuh? Nah, di situ kita matikanlah nafsunya. Itu lari ke sihir kelamin namanya. Jadi dia nggak bergairah gitu. Jadi gini, ketika kelamin kaum Adam itu dikunci, itu mesti kenapa kalau saya pribadi menggunakan saran itu ulek-ulek
Ulek-ulek itu yang untuk ngulek cabai. Ulek-ulek cobean itu loh ya. Ya, cobean. Kenapa kok ulek-ulek itu bentuknya seperti ini? Ya. Kan gitu ya. Benar. Bentuknya kan seperti ini, gini kan bentuknya. Jadi ulek-ulek itu bentuknya gini anggapannya, seperti inilah. Oh, ginilah, seperti ini. Karena apa? Nah, nafsunya itu kita matikan. Ulek-ulek itu hanya sebagian simbol. Nah, yang bekerja adalah ilmu. Nah, itulah yang bekerja ilmu. Bagaimana caranya ketika dia mau berhubungan intim dengan bukan pasangannya atau bukan istrinya, ini bakal gini terus, tidak bisa gini. Oke. Jadi ketika dia punya gairah, dia sudah mulai lepas baju, ketika dia sudah mau berhubungan intim, ini nggak bisa bangun. Ini bakal gini terus. Paham. Dan sampai kapan terjadi penguncian itu? Ya sampai media itu tidak ketika klien cabut, ya, seperti itu. Makanya kenapa saya pakai ulek-ulek itu batu bukan yang kayu. Kalau kayu itu mesti ada keroposnya atau rayap-rayap ya kan? Lapuknya ya, kerapuknya. Makanya kita pakai simbol batu. Karena apa? Itu bakal menaun dan bakal terus terjadi sampai si yang mengerjakan mencabut klien itu. Biasanya klien atas permintaan klien. Cabut, kasihan dia, saya cabut. Nah, ini kan kalau cowok nih, kalau kaum Adam nih. Nah, kalau kaum Hawa, nguncinya gimana tuh? Kalau kaum Hawa sendiri, makanya kita perlukan kan itu anggapannya saran itu mesti kan kalau untuk kaum Adam itu mesti kan ulek-ulek sama celana dalam. Oke. Kalau kaum Hawa, saya butuh cuma celana dalamnya aja. Oke. Jadi kita nggak usah pakai ulek-ulek, kita nggak usah pakai simbol ulek-ulek seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya untuk mematikan nafsunya itu? Jadi ini kaum Hawa itu kan setiap bulan kan kedatangan tamu ya, haid ya, menstruasi ya. Tapi kita rubah sistemnya. Bagaimana ketika kaum Hawa ini berselingkuh, dia bakal haid langsung. Oh. Dan keluar darah dari vaginanya itu bukan darah aja, tapi yang keluar adalah nanah dan darah. Seperti itu. Apabila dia selingkuh. Mau selingkuh ya, dengan pasangan yang bukan sahnya lah gitu. Ketika dia mau berhubungan intim, itu darah itu dengan langsung keluar. Dan itu baunya itu sudah melebihi bangkai yang lain. Makanya gini, kadang-kadang kaum Adam itu kan, kalaupun dia itu datang bulan, dia nggak peduli kadang-kadang. Ya. Masih terobos saja kan. Tapi dengan bau yang seperti itu otomatis tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Karena ketika dia dimasukkan pun itu bakal sakit merasanya. Oh iya. Jadi yang pastinya itu dia sakit, keluar darah dan keluar nanah dan baunya itu ya seperti itu. Nah, itulah kerja-kerja para praktisi seperti itu. Nah, sebenarnya ini kan bukan ilmu menyakiti kan, Bos. Ya. Ini kan demi kebaikan kan seperti itu. Nah, kalau menurut Gus Andre juga nih, itu kan tadi misalnya kita ngerjain kaum Hawa kan gitu. Ketika dia mau maksa berhubungan intim itu bakal keluar nanah dan bakal sakit kan begitu. Nah, tapi kan selingkuh nggak cuma sebatas itu, Gus. Oke, jadi gini. Anggaplah ya kita kalau terang-terangan misalnya semi gitu. Ya. Semi tanda kutip gitu. Ya. Itu kan masih bisa, Gus. Oh, jadi gini. Hal seperti itu kan saya tadi udah bilang pertama. Karena di situ tidak ada percintaan. Hanya ada nafsu. Ketika rasa nafsu itu sudah hilang, dalam dirinya sudah hilang, itu tidak ada. Dia nggak bakal selingkuh. Karena apa? Karena orang selingkuh itu sistemnya ini dipelorotin atau melorotin, kan gitu toh? Pasti kan ke materi kan? Betul. Nah, ketika pasangan itu kita sudah matikan ininya itunya, otomatis tidak ada gairah, otomatis tidak ada. Ini si korban itu mesti ngapain aku ngasih uang terus? Toh aku nggak ada flashbacknya. Hanya cinta, hanya sayang. Tidak diturin, yakin masih sayang. Nah, seperti itu. Nah, disitulah yang terjadi. Kalau misalnya nih kita masuk ke tentang berhubungan seksnya tadi itu ya, Gus. Dia kan maksudnya ini berhubungan seks ini kan ada yang kalau maksimalnya kan barang ke barang kan gitu kan. Nah, kalau semi kan bisa nih, Gus. Maksudnya semi seks gitu. Ya. Itu masih bisa nggak dia lakuin nanti, Gus? Mereka masih bisa lakukan semi, ya. Tapi ya itu tanpa dia sudah nggak punya nafsu antara yang itu. Karena apa? Nafsunya sudah terbendung, dia bakal
bakal tidur terus. Dan si cewek pun sama, ketika dia pun hal seperti itu, yang dilakukan hanya semi, itu dia nggak bakal ngerasakan nikmat nggak ada, tetap dia bakal keluar darah, karena apa, dalam hatinya, dan dia sudah ada niat. Nah, ketika sudah ada niat itu bakal terjadi langsung. Nggak usah lama-lama dia harus nunggu berjam-jam, harus ketika ada dia niat kontak mau keluar kemana itu langsung keluar. Gitu. Berarti kalau cara seperti itu, selain barangnya dimatikan ataupun cewek barangnya dibikin gak enak untuk dimasukin, itu memang secara nafsu dia dimatikan juga. Iya, ya? nafsu dimatikan pastinya. Karena ketika nafsunya udah mati, maka niat untuk selingkuh pun jauh banget, pasti Jauh. kurang kan gitu. Jauh. Ya, Karena- ya. Karena pun saya kan dapat klien seperti itu. Kadang-kadang bukan saya matikan, dia datang dengan kesadaran, datang ke kita, maaf, kelamin saya nggak bisa bangun. Nah, seperti itu. Mulai kapan? 2 bulan inilah. Oh ya, oke, baru kita cari nanti di sana. Ternyata yang mematikan adalah istrinya. Terus bagaimana? Bisakah kunci-kunci itu kita lebur? Nah, makanya tergantung kemampuan si praktisi itu. Jadi ujungnya nanti ya udah perang sama dukun Iya, kan gitu ya ya. pasti seperti itu. Kita pembuat dan dukun yang penglebur kan Oke, seperti itu. pastinya seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Gus, si kayak yang cerita yang saya bilang tadi, istrinya jadi TKW atau PKW kan gitu, suaminya di Indonesia, dia minta tolong sama Gus Andre supaya suaminya dikunci gitu kan. Terus dia kurang puas gitu. Kenapa? Karena si suaminya masih mau chattingan gitu sama cewek lain gitu, misalnya, atau masih mau video call. Nah, untuk hal itu bisa nggak diatasi dengan cara goib juga Gus? Insya Allah bisa. Apanya yang dikerjakan Gus? Kenapa dia sampai bisa dibuat nggak berhubungan lagi sama cewek, akhirnya nggak video call oke. gitu? Jadi makanya kan syarat itu kan dari mana saja bisa. Oke. Kita bisa dari medianya atau HP kita, sosial media, hal seperti itu, foto, kan banyak caranya. Oke. Jadinya emang kita bikin Linglung. ya, Oke. ada sistemnya itu bermacam-macam, ada tergiling. Jadinya bahasa balaku salaku tolong satu jengkira atau marang aku. Jadinya gitu hanya pasangan itunya aja yang ada dalam pikirannya. Hanya istrinya aja yang. Iya. Oh. Jadinya dia visualnya dia itu hanya istrinya atau nggak ada yang lain. Makanya kita rusak dalam pikirannya, dalam hatinya mereka. Hanya kamu, hanya kamu, hanya kamu, hanya kamu. Ketika hanya kamu ya tidak ada yang lain, ya kamu kan gitu intinya. Kita rusak seperti itu. Medianya banyak. Makanya kan kalau diputar giling itu kan macam-macam. Makanya kenapa kita anggapannya seperti ini? Kenapa kalau mesti saya meminta foto kalau putar giling? Oke. Dan setelah itu, kenapa kok putar giling itu kok selalu kalian klien, kalian harus ikut putar giling juga? Karena apa? Kebanyakan dukun itu tidak ada yang banyak yang nggak berhasil di bidang putar giling. Kenapa, apa penyebabnya? Karena apa? Ketika si dukun itu mengerjakan, dukun itu kan nggak ada rasa dengan pasangannya mereka. Ya, betul. Dia kan hanya lantaran. Betul. Nah, makanya saya suruh, klien, kamu harus ikut mengerjakan. Karena yang punya rasa itu kamu, bukan dukunnya. Oke. Dukun itu hanya membuka. Membuka jalan. Iya, Jadi membuka rasanya. jalan. Ketika pikiran hati itu terbuka, nah mulai masuk. Seperti itu. Maksimal dukun itu bantu itu 1 minggu. Oke. Nah, setelah 1 minggu, kamu kerjakan. Oh, dia ngelakoni lagi. Iya, makanya dia tidak ada batasan. Makanya kan seperti ini ilmunya. Nggak apa-apa ya, saya Silakan. sedikit ya ilmu ya. Jadi kita pegang fotonya, medianya fotonya. Kita gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa abda. Puter giling. Aku ngadeg ana pusri jagat. Aku njaluk jenenge Siti Arikae. Sedulur papat dalane wetan kulon lor utawa kidul. Jema tak selap tak puter. Nah, ini diputer nih media nih. Oke. Bingung. Teko kedep teker hasil marang ingsun, nama kita Andre gitu. Nah, itu dibaca 7 kali. Nah, tadi kan ke kanan, nanti yang kedua kali itu ke kiri. Bingung. Kok puter lagi, sampai diputer-puter, memang disuruh bingung dia. Seperti
seperti itu. Makanya kenapa klien saya suruh kamu harus kerjakan juga, karena yang punya rasa kamu bukan saya. Saya hanya membuka pikirannya dia, saya membuka hatinya dia. Ketika semua antara rogo sukmo roh jiwa roh solan pikir sudah terbuka masuk. Nah disitulah makanya pengasihan itu mainnya kan gerosok. Betul. Sekebal-kebal apapun orang itu disajam, tapi gerosok mesti lebur dia. Makanya mainnya perlahan. Siap seperti itu. Nah, ini tadi kita bicara tentang santet ya Gus, yang artinya dari kelamin, dari puter giling, ini masih masuk ke santet ya. Nah, saya juga pernah, mungkin orang umum juga pada tahu yang tentang menutup aura, supaya si suaminya atau si istrinya itu gak ada yang nyenengin gitu. Itu gimana, bisa dijelaskan gak Gus, tentang penutupan aura? Ya memang kita memahami seperti itu ya, karena kita bermain aura otomatis tidak jauh dari energi ya, atau cakra-cakra itu ya. Oke. Bisa atau tidak kita menutup cakra orang lain atau aura orang lain, itu sangat bisa. Oke. Jadi bagaimana caranya pasangan kita itu tidak disukai dengan orang lain, otomatis kan seperti itu, otomatis kita harus menutup cakra-cakranya. Dan cakra mana aja yang kita tutup. Oke, cakra yang menimbulkan daya tarik itu gitu. Oke, pastinya dari Betul Makmur, Ajna itu kita tutup. Oke. Dan kelamin, karena dalam tubuh ini tidak ada pancaran yang lain, hanya ini seks itu. Makanya cakra seks itu kita tutup, sini kita tutup semua, 3 cakra itu kita tutup. Ketika cakra 3 itu kita tutup, udah, Maka nggak akan ada orang yang bisa tertarik gitu. inner beauty ataupun wibawa itu sudah hilang. Wibawa itu otomatis langsung hilang sendirinya. Tidak ada dia bakal inner beauty-nya keluar, wibawanya keluar, hasilnya pun tidak ada, tertutup, redup dia. Tapi kadang-kadang juga berimbas ke rezeki kadang-kadang. Bisa sampai syarat rezekinya. Iya. Karena cakra seksnya itu ditutup. Iya, cakra seks ditutup, ini ditutup. Kan di sini kan pemikiran cerdas, yang lain sebagainya. Makanya ada total aura, ada pasang tusuk dan sebagainya seperti itu. Ketika di organ-organ ini, nah, jadi sini ya, dan balik sini, nah, Iya. paham. Nah, ini kita ganti topik dikit nih Gus. Sangat umum lah, ibaratnya orang juga udah pada tahu, udah pernah dengar mungkin ada yang namanya pelet birahi atau mungkin gendam birahi gitu. Itu sebenarnya ada nggak Gus? Ada. Apa yang kita picu di target kita, atau apa yang kita lakukan untuk target kita sehingga birahinya bisa naik? Dan ini kita ngomong yang seketika ya Gus. Oke. Jadi kita mau pakai mantra atau pakai media? Anggaplah kita doa atau mantra gitu. Oke. Jadi kalau kita memakai mantra itu bermacam-macam ya. Anggapannya kayak kita tidak jauh-jauh dengan hipnosis sebenarnya. Oke. Artinya kan hipnotis ya. Oke. Tidak jauh-jauh dari hal itu. Tapi kalaupun kita hanya pakai mantra, kita tepuk di mananya, itu sangat bisa. Karena apa? Ketika kita tepuk itu nanti kita ambil yang skala besar. Oke. Iya kan? Di bagian tertentu. Bagian tertentu. Otomatis kebanyakan di sini. Oke. Di belakang leher Iya. ya. Di sini karena di sini ada urat besar. Hmm. Di sini ini memang pembuluh darah besar di sini nih. Ketika kita tak gitu kan aja, langsung mereka langsung tertidur dan tidak berdaya otomatis seperti itu. Dan kalaupun mantra-mantra itu macam-macam, dan di sini pun ini ada organ untuk sekali sentuh, itu langsung nggak sadar dia dalam punggung kita itu ada. Makanya kalau yang paham-paham kan nggak syukur-syukur nempel, jadi nempel tuh di sini pun ada. Oh, ada titik-titik tertentu Ya. dan cara-cara tertentu. Otomatis sudah paham. Itu yang Berarti itu untuk bikin orang tidur gitu ya ya. pastinya. Nah, kalau yang untuk bikin orang dalam bahasa kotornya sange gitu Gus. Iya. Karena Itu banyak. ada juga yang entah berupa doa ataupun media lah gitu. Sangat banyak. Jadi kita mau pakai apa dulu? Kan macam-macam medianya. Ada mau pakai merica. Nah, merica itu paling terkenal tuh Gus. Oke. Gimana tuh Gus? Kenapa sampai merica bisa bikin orang sange? Kenapa Gus? Boleh dijelaskan? Ya tidak jauh-jauh dari hal seperti ini. Jadi gini,
merica itu kita sebenarnya media merica itu kita tidak harus beli, oke, tapi kita harus mencuri merica itu. Oh, mericanya harus hasil curian. Iya, hasil Entah curian. di warung, Ah, entah di ladang gitu ya. Oke. Dan kita harus cari merica itu. Kita harus memahami karakter merica tadi itu, karena merica itu ada merica cewek, ada merica cowok. Oke, jantan betina. Ya. Kalau merica cowok Oke. itu agak lonjong. Oke. Kalau merica cewek itu bulat mesti. Bundar. Ya, Oke. ya kan? Nah, tergantung kita mau ngerjain mana. Anggap aja kita mau mengerjakan cowok. Oke. Kita harus mencari merica cowok. Ngerjain cewek. Kita harus mencari merica cowok. Oke. Nah, seperti itu. Jangan doa-doa mantra-mantra yang dibaca-baca praktisi seperti itu. Cuman kalau saya bilang kalau merica itu lebih lama kerjanya. Berapa hari kira-kira? Oh, tidak berapa hari. Jadi, Jadi hitungannya menit. tapi prosesnya yang lama. Iya. Oh, ritualnya lah yang lama ya. Efeknya sendiri tuh hitungan menit sebenarnya. Jadi bukan ritual. Jadi ketika dipegang, merica dipegang kiri kanan ya, kita menuju ke sasaran. Menatap target. Iya. Oke. Itu bisa dari kita langsung berhadapan, bisa kita tanpa berhadapan tapi di belakang. Oke. Kita di belakang sasaran ya, Ah, sasaran korban, kita harus fokus di sini. Oke. Fokus kita rasakan titik ini. Ya, di belakang. Karena di belakang ini sangat berpengaruh besar. Oke. Kita sambil ngemel atau ngerapal ya, sambil putar-putar gini. Ketika dia sudah mulai ada pergerakan ya, Tanda-tanda. oke, pergerakan mulai. Nah, ketika kita kata cuil, Pecah. ya, kadang merica itu kan dicuil kan susah. Iya betul. Kita memerlukan setengah jam lebih membuat merica itu panas. Kan gitu. Baru biar bisa diculik. Oh, Iya, iya. agak susah. Makanya di situ media itu saya rubah. Oh, makanya tadi Gus Andre bilang kalau merica itu prosesnya lama Hmm. gitu ya. Oh. Tapi efeknya sendiri ketika sudah tercuil di sana langsung. Langsung deh klimaks. Nah, jadi kita rubah lagi dengan cara bukan pakai merica, Jadi Nah. pakai apa terus? tapi kita pakai biji pepaya. Oke, lebih lunak. Ah, Nah, itu nggak mengganti pakemnya itu kan? tidak. Semua itu kan tergantung keyakinan kita. Satu keyakinan kita, yang kedua kita harus benar-benar pas dengan sasaran itu gitu loh. Oke. Makanya kalau biji pepaya itu sangat cepat. Tinggal kita muter-muter 20 kali gitu aja langsung kita pencet dus gitu aja udah beres. Oke. Tapi pasti Mantranya tetap sama tetap yang sama. merica itu. Pakemnya tetap sama. Tidak mengurangi pakem, cuman Medianya kita saya ganti. Karena kalau kita mencari disuruh nyuri merica kan susah juga. Nanti kita kena KUA lagi gara-gara mencuri merica ya. merica. Makanya kita kalau pakai biji kates kita bisa mencari naik gitu. Nah, masalah kita beli Sembarang kan itu kan bijinya banyak ya, sembarang ya, kita pilih aja kan. seperti itu. Nah, Bian, terus itu kita lanjut nih ngomong tentang Roy. kita lanjut nih ngomong tentang pelet birahi lagi ya Gus. Kadang orang banyak nih ibaratnya yang nyari supaya sembarang cewek bisa dia tiduri kan, seperti itu yang namanya cowok kan ketika udah dikuasai sama otak yang di bawah kan Oke. nggak pandang bulu kan gitu. Dia pengen nih misalnya dia masuk ke mall, dia suka sama siapa, dia tepuk langsung mau tidur. Itu ada nggak? Ada. Nah itu apa itu Gus? Jangankan kita tepuk, kita berdiam di sebelahnya dia aja mereka sudah langsung birahi besar. Bahkan bisa sampai ngajak kita. Ya, dia bisa jadi jalan. Seketika menjadi jalan. Bukan malah kita itu harus meniduri dia dengan ditepuk, tidak usah. Kita hanya bersanding di dekatnya dia menjadi jalan. Makanya kan ada namanya minyak kebo jalang, ada minyak birahi jalang, nah seperti itu. Jadi dia sudah birahi menjadi jalang lagi, nah seperti itu. Nah di situ memang berpengaruh di minyak pelet. Oh itu mainnya main media. Main media. Atau kalau kita punya rapalannya bisa juga. Bisa. Jadi kita bermain lebih arah ke gendam sukmo itu. Jadi sukmonya dia kita tarik, kita hajarkan. Ketika kita ada rasa nafsu, kita pukulkan.
alat kelaminnya mereka langsung itu connect langsung. Kalau kata orang Jawa itu tadi ngaling-ngaling, tidak ada batasan. Ketika langsung connect, kita pukulkan. Apakah semua perempuan atau semua orang bisa kena oleh Bisa. Bisa. Makanya saya bilang kan tadi ngaling-ngaling. Tadi ngaling-ngaling itu tidak ada, tidak pedang bulu udah. Entah dia tuh orang itu suka ibadah, suka sholat, suka sembahyang maupun apapun mereka. Seperti itu. Kalau itu berarti pertanyaan selanjutnya ini adalah bagaimana cara kaum hawa untuk menghindari pria-pria pengguna kerbau jalang ini gitu. Makanya Ilmu ini, gitu. saya bilang buaya itu ya tidak ada buaya itu jahat sebenarnya ketika buaya itu di dalam air. Oke, Ya. betul. Masuk kan? Masuk. Tidak ada buaya itu jahat. Saya bilang buaya itu semua baik ketika dia di dalam air. Tapi ketika buaya itu naik ke darat, nah itu yang jahat. Jadi buaya darat itu jahat-jahat semua. Mulutnya mangap ya. Seperti itu. Makanya saya bilang tidak ada buaya itu jahat ketika dia di air. Nah, tapi ketika buaya itu di darat naik, wah udah bahaya ini. Ini yang jahat ini. Buaya darat ini. Berarti kalau memang itu tadi tidak pandang bulu, apakah cara mencegahnya cuma tentang nasib mujur aja kita bisa nggak kena gitu? Atau Iya. ada gitu entah lelakon tertentu mungkin bisa Anda Ada mau juga sih ada. berbagi Jadi ilmu gratis bagi kaum hawa gitu. jadi hati-hati terhadap lawan jenis ya. Nah, Cewek cowok atau cewek ke cowok hati-hati juga. Kadang-kadang cewek pun bisa mengalahkan hal seperti itu semua. Iya, karena satu intinya kita ketika ngobrol jangan terlalu nyaman dengan orang itu. Itu sudah. Solusinya terlalu Iya, karena apa? Ketika orang itu ngobrol terlalu nyaman, di situ biasanya ada Celah. ada daya birahi yang masuk. Mesti. Tapi kalau misalnya, nah pagar gaib apa nggak berguna untuk hal itu? Makanya kan kita kembalikan lagi tentang keroso ya tadi itu. Oke, Makanya roso itu kan kalem mainnya. oke. Saya selama ini saya pribadi loh ya. Mereka biarpun mereka punya benteng gaib setebal apapun itu, ketika berdekatan dengan saya bilang tidak ada bentengan, tidak ada pagar kalau bagi saya. Karena saya kan memahami naluri. Oke. Saya itu mempelajari itu namanya itu insan kamil. Insan kamil itu saya pelajari tapi insan kamilnya manusia. Insan kamil menungso dari aneh kaki ya, dari pucuk kaki sampai pucuk rambut saya pelajarin semua. Oke. Apapun itu naluri dalam tubuh yang saya pelajarin semua. Ketika orang itu punya daya dek sama saya itu langsung. Artinya ada celah langsung sikat. Iya, itu paham, kita harus memahami hal seperti itu. Nah, berarti sebenarnya kaum hawa nggak usah terlalu khawatir juga karena nggak semua cowok juga bisa memainkan hal itu dengan Memang itu. segampang itu Iya. gitu ya. Memang di situ harus ada pembelajaran anggapannya ke ilmu naluri, habis itu ke gendam, bagaimana sistem gendam sukmo itu bekerja, bagaimana seperti itu. Karena anggaplah kalau misalnya si cowok tadi cuma modal media ya, entah itu kerbau jalang, birahi jalang atau apapun lah, minyak pelet birahi gitu kan. Kalau dia cuma bermodalkan itu berarti nggak pukul rata juga kan. Enggak. Karena butuh pemahaman seperti yang saya bilang tadi. Tapi Seni naluri itu. tapi kalau memakai kalau memakai minyak itu otomatis, karena harus memahami di situ kan ada feromon, ferox. Oke, Nah, itu kan daya rangsanya kan besar banget itu. itu sains banget ya. Iya, betul. makanya hal seperti itu makanya banyak sih sekarang itu praktisi modern yaitu membuat minyak itu tanpa blazing atau menduk air atau rituali. Dia hanya membutuhkan Zat feromon itu. feromon itu atau bahan-bahan yang alami yang sudah didapat memang. Tanpa itu di blazing lagi, tanpa doa, dia tanpa dirituali puasa lagi, tutupnya bulan purnama, ini buka bulan purnama, tidak usah. Ketika semua bahan-bahan itu mulai terkumpulkan, itu pasti kena. Tapi di situ memang mahal. Oh, Ya, feromon itu sendiri. iya, feromon itu mahal, ferox itu mahal, unta paus itu mahal, deteksasi mahal, kelenjar kijang mahal, dan lain sebagainya itu mahal. Itu bahan-bahan yang mengandung Bahan-bahan. feromon ya. Itu tinggal pakai aja. Di sebelah kita langsung udah ada getar-getaran langsung.
aroma, karena nafsunya kan larinya kan ke hidung. Nah, di hidung itu ada amigdal, di sini ada amigdal. Amigdal itu otak tengah, otak kecil. Oke. Itu yang libidonya semakin naik itu di situ larinya. Berarti memicunya itu dari aroma Ya. naik ke atas, otak kecilnya libidonya naik. Seketika naik. Di situ larinya. Berarti benar, ujung-ujungnya ya nasi muncur aja yang bisa menyelamatkan Ya. kita dari para hidung belang tadi gitu ya. Seperti itu permainannya harus seperti itu. Nah, ini kita lanjut lagi nih Mas, pertanyaan selanjutnya yang mungkin mewakilkan kegelisahan kaum Hawa juga Gus ya. Kan tadi di awal kita ada bahas tentang susu gitu ya. Ada nggak cara kaum Hawa supaya matanya nggak tertipu oleh susu? Nah, kalau yang itu kita bisa memakai pagar goib itu. Oh, pagar goib, mata kita dikasih lapisan pagar gitu ya. Jadi badan semua, otomatis semua. Oke. Di situ diperlukan rajaan. Jadi kita ngerajah badannya itu semua untuk membandingin semua. Karena apa? Itu kan sudah bermain energi, Betul. ya kan? Sudah tidak bermain rosol lagi, tapi bermain energi. Nah, ketika bermain energi, ketika lawan kita itu punya energi dan kita pun punya tameng energi, body protector yang memang membatasi hal seperti itu gitu loh. Malah kadang-kadang mereka itu terbawa permainan kita malah. Mereka yang ketarik sama Malah kita. yang tertarik. Seperti itu. Nanti artinya adalah sesuatu hal yang bisa dijadikan ikhtiar untuk mencegah kita tertarik ke susu Iya. itu ya Gus. Sangat banyak sebenarnya cara-cara itu mengukurkan hal seperti itu sangat banyak sebenarnya. Tapi kan ya intinya kalau saya pribadi itu tergantung klien kita Ya mintanya minta apa? seperti apa. Betul. Dia mau menaklukkan atau dia mau pemagaran diri seperti itu aja. Dan aroma itu kenapa kok selalu pelet itu dengan memakai minyak atau parfum ya? Karena parfum itu bakal dikenang sampai di mana-mana. Ketika pasangan kita di Hong Kong, di Taiwan, di Arab, dengan awalnya kita bersatu, setelah itu kita nggak bersatu lagi, bau minyak itu bakal tercium di mana-mana. Betul, betul. Ya. Dan tiap kita seakan-akan mencium bau itu kita eling, Iya, kita langsung. ingat pasangan kita. Karena ya itu, karena ketika kita mencium aroma-aroma khas kita itu, alam bawah sadar kita langsung kena. Visual kita tuh hanya pangeran, bidadari itu seperti itu. Nah, ini seru nih pembahasan tentang pelet birahi tadi ya Gus. Nah, kalau cewek yang mau pakai ke cowok, itu ada nggak cewek Gus yang minta pelet birahi? Mereka kan sebenarnya nggak butuh itu. Banyak lah, Tetap ada juga ya. sangat banyak. Khususnya apa ya, cewek yang gimana yang butuh? Ya pekerja malam. Oh, Saya tidak mau ABCDFG ya, jadi Iya, iya. memang banyak. Tapi kebanyakan mereka yang bergelut di dunia persilatan. ya, Nah, seperti itu. paham. Jadi pasti banyak karena dia harus menarik pasangan. Betul. Dan apapun itu. Dia harus menaikkan birahi si calon Iya. kliennya supaya dia dibayar kan Iya. gitu sebagainya. Jadi kaum Adam juga harus berhati-hati gitu ya. Sangat-sangat berhati-hati. Karena wanita itu orang yang paling nekat. Nekatnya, Ketika kemudian, oke. tetapi dia nggak punya uang, dia selalu siap mencari dana, dia pun itu minjem untuk melibas targetnya. Hati-hati kaum Adam. Oke, kau hati-hati. Tapi kalau cowok Oke. itu masih berpikir, Untung dia- rugi ya. Iya, masih nunggu uang, nanti lah kalau punya uang. Tapi kalau cewek nggak punya uang, hari itu pun dia langsung mencari, dia pun dia dihutang-hutang dengan cara hutang. Aku nggak peduli hutang, yang penting aku cari. Demi hajatnya sampai. Iya. Tapi kalau kaum Adam itu selalu berpikir 2 kali mereka. Ya, Dapat dari mana uang aku harus kerja lagi, harus ini. Nah ya itu. pertimbangannya tadi. Pertimbangannya sangat besar. Tapi kalau cewek kalau udah sakit hati, hari ini dapat uang kerjakan. Gitu. Nah, ini satu saran lah dari Gus Andre ya. Buat cowok-cowok
dengan cewek tapi kurang budget. Karena kan itu pasti mahal dong. Oh iya. Hal-hal seperti itu. Tentunya hal-hal seperti itu kalau saya bilang mahal itu relatif, Tergantung orang. ya tergantung orang ya. Betul. Dan tergantung kita itu kan makanya kan punya kadar-kadar sendiri-sendiri. Ada tingkat-tingkatannya kan. Harus Oke. seperti itu. Kalau kalian main yang lambat, ya dengan budget seperti ini. Ketika saya punya budget nih banyak nih, bisa nggak? Bisa, tapi ya itu ya namanya kita mahar itu tidak ada mahar itu kredit ya. Kan seperti itu. Itu tentunya Oke. berpengaruh atau tidak itu sangat berpengaruh. Betul. Iya. Sekarang kita dibayar nyicil ya, anggapannya mahar nyicil tidak ada. Ketika kita menikahi orang dengan mas kawin mahar nyicil, 2 juta nyicil, ya kan nggak bisa. Orang dicicil kan seperti itu intinya. Sama halnya dengan barang-barang ataupun minyak-minyak media-media yang harus kita maharkan ya harus cash. Betul. Nah, kan banyak nih. Bukan kita materi larinya ya, Betul, tapi betul. mahar itu memang harus selalu cash, tidak ada mahar itu kredit. Karena sifatnya kan ijab kabul Iya, kan seperti itu. seperti itu. Nah, makanya tadi saya jelasin Gus Andre, saran Gus Andre, kan banyak Gus cowok-cowok yang baru gede loh, baru tamat SMA pengen jadi playboy, giliran disebut angka mundur gitu, tapi keinginannya gede, kantong nggak mendukung. Nah, ada nggak nasihat Gus? Ya, kalau saya ketika kalian kaum agam ya yang suka kalian itu membombardir ya, kemarin kan banyak ini ketika cintanya itu pengen liberal, Ya, cintanya itu pengen bercabang ke sana ke sini, tapi dia tidak butuh modal, nggak ada modal untuk hal seperti itu. Terus bagaimana? Ya, kalau pesan saya tahan-tahanlah nafsu kalian. Oke, ingat tahan-tahanlah nafsu kalian. pakai tangan aja. Ya. Jangan hal seperti itu kalian kerjakan terus menerus. Ya, ketika kalian memang niat kalian liberal, cinta kalian liberal, kalian mau bercabang dengan 10-20. Satu pesan saya, modal itu modal awal itu harus ada. Paling tidak kalau modal materi nggak ada, modal gerakan harus kuat ya. Nah, saya selalu seperti itu kepada anak-anak diri saya. Oke. Ada modal tidak? Tidak ada. Ya, saya kasih dengan yang tirakat. Kamu harus tirakat 41 hari, harus puasa mute. Nanti satu malam kamu nggak boleh tidur, nggak boleh kamu beratasan dengan plafon, kamu harus berkeliaran di luaran sana. Seperti itu. Karena ya sama halnya saya dulu pun seperti itu. Ketika saya nggak punya modal, datang ke guru saya dulu nggak ada modal kalau yai. Oh ya kamu ini ya saya terpaksa, tapi jadinya ya lebih bagus yang kerja sendiri. Sebenarnya betul. Nah. Cuman nggak semua orang mau ngelakonin yang seperti itu. Ya karena semua itu tidak ada yang instan. Betul. Kalaupun ada yang instan itu pasti mahal. Pesan saya yang instan pasti mahal. Kredit ya pelan-pelan, tidak usah mencaci maki dukun. Karena apa? Kalian sendiri yang salah. Karena apa? Karena ketika kalian memaharkan barang benda ataupun penunjang itu jimatan, kalau selalu memaharkan ya kredit, ya jangan menyalahkan dukunnya. Iya kan? Betul. Sedikit-sedikit salah menyalahkan dukun, sedikit menyalahkan dukun. Kak mandilah ini karena apa? Loh, kamu aja memaharkannya dengan menyicil, kamu aja memaharkannya dengan hal-hal yang seperti itu, dengan tidak konsisten bahwa kamu memaharkan cash, seperti itu. Nah, ini saya selagi ingat nih Gus Andre. Ada bahasa, sebenarnya bukan bahasa ya, mungkin di lapangan pun ada terjadi, bahwa memang ada nggak sebenarnya orang-orang tertentu yang memang tidak bisa pakai jimat, Gus? Dibalikan lagi, kita seperti dalam bahasa kita harus meyakini atau tidak. Kadang kan kalau kita ngomong seperti itu kan dia merasa dia udah meyakini. Oke, terus kenapa ketika kita sudah meyakini, terus kenapa kok barang itu tidak berpengaruh gitu ya? Iya. Seperti itu kan. Nah, harus kita pahami dulu. Nah, jadi itu kita kan ketika ada jimatan ataupun pegangan ataupun apapun itu, kita harus benar memahami itu asmaan atau itu diisi dengan hodam
atau itu diisi roh produksi atau sebagainya. Kita memahami kalau itu barang asmaan, barang doa, itu mesti ada masa-masanya. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kalau jumatan itu sudah diisi dengan khodam, nah itu mesti ada butuh perawatan. Oke. Mungkin Timbal balik. ya, jangan kita hanya pakai bawa ini terus tapi nggak kita rawat, nggak kita kasih minyak, terus bagaimana orangnya bakal berdiam diri. Sama halnya dengan kita, kalau setiap hari nggak mandi kan nggak bakal ini itu kan, terus seperti itu. Kita harus kasih makan, kayak ada tenaga yang ada power seperti itu. Nah, kita kalau ngomong berdasarkan pengalaman praktisi mungkin ya Gus, ada beberapa klien atau mungkin orang yang ingin memaharkan jimat, dia tidak merasakan efek dari jimat yang kita kasih, dan setelah dia cerita ternyata dia udah ke puluhan mungkin dukun dan tetap tidak merasakan. Karena logisnya gini Gus Andre, kalau anggaplah dia udah datang ke 10 dukun dimanapun lah, kan kita positive thinking sebagai dukun gak mungkin 10-10-nya penipu kan gitu kan. Anggaplah ada 1 atau 2 yang asli gitu kan, yang memang sakti, tapi dia tetap gak merasakan manfaat. Nah itu biasanya kendalanya di mana Gus Andre? Oke, saya bahas ya. Oke. Kenapa seorang praktisi itu kok selalu dicaci maki bahwa tidak ada manfaatnya dan faedahnya dan khasiatnya ya? Sama halnya dengan orang sakit kepala. Oke. Ya, dia sakit kepala, semua obat diminum, Oke. tapi satu obat itu belum dirasakan sembuh atau tidaknya. Oke. Khasiat minum bodrek itu dia belum merasakan. Dia udah coba Paramex, Dia nyoba Paramex, dia nyoba Neuralgin, dia nyoba ini. Mana yang ini ada? Mana yang berkhasiat atau tidaknya? Sedangkan kerja aja dia belum, kok sudah ngomong, sudah mencaci obat ini nggak bagus, obat ini nggak bagus. Nah disitulah kesalahannya manusia itu. Coba ketika kamu minum Paramex ataupun bodrek, rasakan dulu. betul. Ketika rasa itu sudah tidak terjadi, baru kamu ngomong, kamu sampaikan kepada praktisi itu, kenapa kok nggak seperti ini? Oke, berarti orang praktisi ngomong, coba saya cari adakah kesalahan dalam mengerjakan atau sifat kamu yang seperti apa yang salah. Nanti kita cari, nanti ada yang salah dalam dirinya. Oke. Nah, seperti itu pasti ada. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan praktisinya, sedikit-sedikit menyalahkan dukunnya, kan kasihan. Karena kayak seorang praktisi itu hanya menyampaikan lantaran. Karena kenapa? Karena kita itu bisa lebih dekat dengan beliau-beliau seperti itu. Gitu loh. Kita juga meminta yang terbaik buat klien kita. Tapi ketika kita sudah memohon dan meminta untuk klien kita, tapi klien kita kadang-kadang di situ dia lupa gitu loh. Dan dia nggak mengerjakan dan meremehkan. Akhirnya Menganggap sepele. oke, akhirnya semua dukun itu penipu. Nah, di situ kadang-kadang akhirnya semua seorang praktisi itu penipu semua. Nah, ya saya bilang kenapa engkau anggap semua sama, padahal semua itu tidak sama. Betul. Setiap orang punya keunikannya lah, gayanya masing-masing. Nah, satu lagi mungkin ini Gus. Ketika kan biasanya kalau praktisi ngasih jangka hari kan seperti itu ya, jangka hari sekian hari, si klien menunggu tidak ada hasil, dia pindah ke dukun lain, sekian hari menunggu tidak berhasil. Nah biasanya itu kesalahan apa sih Gus yang dilakukan si klien, kenapa hajatnya nggak kabul? Padahal kayak yang saya bilang tadi, dia anggaplah udah datang ke 10 dukun, dari 10 ini anggaplah ada 2 aja yang benar, tapi tetap nggak kabul. Oke, jadi kita sebagai manusia, sebagai umat ya kan, sebagai kaulo kita harus memahami itu keinginan atau kebutuhan. Oke. Karena berbeda, keinginan dan kebutuhan sangat berbeda ya. Betul. Karena keinginan manusiawi itu Tidak ada habisnya. tidak ada habisnya. Betul. Tapi ketika sang ilahiyah atau sang rob atau Gusti Allah itu nggak mungkin semua keinginannya dikabulkan. Nanti apa? Yang dikabulkan hanya kebutuhannya, butuh atau tidak ini. Ketika dia butuh pasti dikabulkan. Oke. Sesusah pun apapun itu permasalahannya pasti terkabulkan. Tapi kalau keinginan yang dia kejar sudah tidak ada. Di situ kadang-kadang. Makanya kita sudah bersungguh-sungguh, ini nafsumu
keinginanmu atau kebutuhanmu, ternyata itu keinginan ini, keinginan itu ya. Keinginan bisa terjadi tapi perlahan. Dan jatuhnya nanti kembali ke sang kuasa, Iya. apakah mengizinkan keinginan tersebut dia capai atau tidak. Pastinya seperti itu. Karena kan kadang seperti ini ya Gus, mungkin Gus Andre juga sering merasakan ritual yang sama, cara yang sama, kalau beda orang bisa beda-beda hasilnya kan seperti itu. Ada yang hitungan jam udah merespon kan seperti itu, udah ada hasil. Ada yang hitungan hari, ada yang butuh hitungan bulan. Itu tadi yang Gus Andre masukkan ke keinginan gitu ya. Jadi makanya bolehkah kita berkeinginan? Sangat boleh. Betul. Tapi kita harus melihat situasi kita. Kadang-kadang kita melihat kemampuan kita juga. Jadi saya pribadi, saya nggak harus 1 minggu masalahmu selesai. Oke. Bisa saja. Tapi ya seperti itu. Kalau saya harus mainnya ya saya. Paham. Artinya pengorbanan. Iya. Jadi praktisi. ketika saya bilang 1 minggu ini clear semua dengan amit maaf ya, mahar sekian. Oke. Ya penuhin. Oke. Karena apa? Ketika saya bilang 1 minggu selesai, saya penuhin semua. Karena apa? Klien yang lain tuh saya pinggirkan dulu. Betul. Saya utamakan yang ini gitu loh. Prioritas. Iya. Saya utamakan. Tapi ketika dia ya ala kadarnya ya maaf, saya banyak klien yang datang ke saya setiap hari itu sangat banyak ya. Kan seperti itu. Saya harus Antri. ya ngantri, kalian harus sabar kan seperti itu. Oke. Itu permainannya. Nah, selagi saya ingat juga nih mungkin ya. Ini kalau kita bahas tentang Gus Andre kan pendiri ya, Gus Andre, pendiri dan selaku guru besar Padepokan Noto Akhlak. Di mana Padepokan Noto Akhlak ini orang bisa menempuh ilmu gaib lah di sini kan, begitulah kira-kira gambarannya. Gus Andre selaku guru besar yang udah punya murid, itu ada nggak menurut Gus Andre, bukan ada atau nggak sih sebenarnya, mitos atau fakta nggak sih tentang wadah A, wadah si A, wadah si B, ini bagus belajar, ini nggak bagus belajar, artinya ada nggak sih perbedaan seperti itu, atau kebalikannya semua orang bisa belajar ilmu gaib? Oke, jadi saya bahas seperti itu. Jadi ketika di sini belajar ada sekitaran ya 50 orang lebih lah, seperti itu. Jadi saya bilang ketika kalian belajar di sini tentang kegaiban atau kalian menjadi seorang praktisi, saya bilang jadi kalian mesti berbeda-beda. Tidak semua sama. Ini semua tenaga dalam semua ini tidak mesti berbeda-beda. Karena apa? Mereka pasti ya, karena porsi mereka itu saya memahami kok. Oke. Nggak semua guru lah. Oke ya. Jadi nggak harus semua porsi kalian saya samakan satu piring, tidak, mesti ada yang sedikit, ada yang kurang, saya seperti itu. Jadi tentunya bakal bisa semuanya, tapi ya kayak gitu. Dengan cara yang berbeda-beda. Oh, berarti secara garis besar Gus Andre bukan meyakini ya, tapi menganggap semua manusia bisa sebenarnya belajar ilmu gaib ya. Semua bisa. Karena apa? Karena dalam diri pun itu banyak kegaiban. Ya, betul. Orang selalu berpikir di mana kegaiban diri kita. Nah, kan itu. Ya. Sudah paham. Kita sering minum kopi, ketika kita kencingkan, kan jadi warna kuning. Ya. Nah, itu kan sudah gaib dalam diri itu. Betul. Iya kan? Sebuah proses yang Iya. kita nggak melihat lah. Melihat, tapi itu nyata kan gitu. Betul. Kita memakan atau pisang atau apapun, jadinya seperti itu. Betul. Nah, itu kan udah proses kegaiban dalam diri. Bahkan termasuk jantung kita nggak bisa kita Iya. kendalikan kan gitu. Oke. Berarti nggak tergantung dia keturunan siapa. Ibaratnya kan orang kan selama ini berpikir, anak dukun lebih gampang belajar, atau Enggak semua. leluhur kita ada orang sakti lebih gampang belajar gitu. Berarti nggak semua. Enggak semua. Oke. Itu pun butuh proses yang panjang. Seperti itu. Butuh tirakat yang panjang gitu ya Gus. Ya kalau saya pribadi anggapannya keluarga saya itu dari canggah saya, buyut saya, mbah saya itu semua dukun semua. Iya. Jadi keluarga saya itu tidak ada, keluarga kiai tidak ada. Kalau dukun semua ya. Oke, paham. Dari canggah saya, habis itu buyut saya, mbah saya itu dukun semua. Tidak ada yang keluarga saya itu kiai, tidak ada. Kalau dukun ya semua Dan dukun.
Ada dukun lentre, dukun ini, dukun itu. Kalau misalnya kita punya darah itu ngalir di tubuh kita, tentu ada perbedaan dong dibanding orang yang tidak ada dan lebih cepat. Okay. Aktifkan sedulur papatnya itu atau cakra-cakra itu lebih cepat semua. Apa yang membuat seperti itu, Gus? Kenapa kok keturunan dukun itu atau keturunan orang hebat itu kok lebih cepat? Rasa, karena dia sudah mempunyai dari leluhurnya, rasa itu sudah tertanam dalam dirinya. Makanya kita ketika mengajari mereka itu tidak lama. Saya jatah orang yang sudah punya keturunan sama orang yang awam, saya bisa jatah mereka. Kamu 3 tahun, kayaknya kamu sudah mulai mumpuni dari yang lainnya. Tapi bukan saya bilang kamu dukun loh ya. Kamu lebih mumpuni dari yang lainnya. Yang lainnya butuh 5 tahun, kamu cuma butuh 3 tahun, kamu sudah mumpuni. Seperti itu. Makanya ketika anak-anak didik saya, ketika anak saya bilang kamu ada saatnya, makanya saya bilang kamu jangan dulu mengambil pasien atau klien orang lain dulu, tapi keluarga kamu dulu lah yang kau harus yang benar-benar terdekat. Ketika keluargamu semua tidak ada yang punya permasalahan apapun itu, kamu sudah tidak dipergunakan lagi dengan keluargamu, silahkan kalian perlebarlah sayapnya. Nggak masalah. Saya tidak pernah membatasi anak didik saya. Oke. Anggapannya kamu jangan dukun, kamu jangan ini, jangan. Saya tidak pernah. Silahkan. Ketika kamu sudah mumpuni, kamu jadilah seperti aku. Kan nggak mungkin dia anggap saingan ya, murid sendiri. Saya tidak pernah merasa anak didik saya itu ketika dia mampu, jadi dia melebihi saya enggak. Rezeki saya jadi ya itu banyak hal seperti itu juga yang terjadi. Jadi gini, ada perguruan atau perkumpulan lah. Ketika muridnya sudah mumpuni, ketika muridnya didukun, guru itu iri. Ada sangat banyak. Itu pun terjadi dalam lingkup saya dulu. Seperti itu gitu loh. Dia nggak suka ketika anak didiknya itu menjadi orang itu nggak suka gitu loh. Itu di lingkup saya pribadi. Nggak sampai saya ngambil contoh nggak dari lingkup orang lain ya. Tapi dalam diri saya. Ketika saya sudah mumpuni, saya sudah bisa ABC, sedangkan saya berguru bukan di sana aja gitu loh. Iya. Bahwa dia, oh Andre loh belajar di saya, kan gitu. Apa itu baru belajar? Yang ini yang itulah. Nah, tidak, nggak nyumbuk kayak saya gitu loh. Jadi kalau saya itu silahkan. Okay. Kamu sudah mumpuni, silahkan. Kalau itu mungkin kita. Tapi kamu harus tanggung jawab, kan seperti itu dengan klien. Jangan kamu nggak tanggung jawab dengan klien, kan kasihan. Kalau itu jatuhnya yang tentang guru itu tadi itu karakter, ya. Mental. Apakah dia punya karakter yang mumpuni menjadi seorang guru? Dan seperti itu. Nah, jadi kalau saya itu lebih nggak ke guru. Okay. Jadi kalau di sini belajar, saya tidak pernah menjadi guru kalian. Jadi gitu. Ketika ada orang-orang yang belajar di sini, saya langsung bilang di sini tidak ada konteks guru. Okay. Di sini ada konteksnya bapak dan anak. Karena kalau orang ngomong guru sangat bahaya banget bagi saya loh ya. Betul. Karena betul. Guru itu tegasnya kan digugul dan ditiru. Betul. Nah, saya nggak mau jadi guru-guru mereka. Betul. Tapi kalau jadi anak-anak bapak-bapak dari mereka saya mau. Itu meskipun kadang umur mereka lebih iya kan seperti itu. Jadi kalau dia lebih tua saya anggap kakak atau Pak D atau dan sebagainya. Kalau dia di bawah umur saya itu anak saya gitu. Tapi semua lingkup saya anggap anak semua gitu. Jadi saya tidak pernah aku lu guru nih, saya tidak pernah. Karena apa? Laku saya itu masih nggak karu-karuan. Iya. Bertanggung jawab atas penyebutan guru. Nggak sembodo. Orang Jawa itu nggak sembodo karena panggung capek. Oke. Terus katanya lu lihat bagus, padahal kelakuan seperti itu. Nah, di situ saya nggak pakai karena apa? Saya tidak butuh pengakuan dari siapapun. Saya tidak ingin diangkat derajat saya dengan manusia. Saya tidak ingin dimuliakan dengan manusia. Hanya Sang Rob. Ketika Sang Rob memilih saya, monggo. Betul. Saya tidak mau. Karena apa? Sifat manusia itu 1 jam dia meninggikan, angkat derajat kita, dalam 5 menit dia bisa menjatuhkan kita. Itulah sifat manusia. Betul.
Betul. Kita nggak pernah tahu isi hati orang. Oke, penutup mungkin dari Gus Andre. Bagi orang-orang yang mungkin mencari ilmu goib, tapi mereka gak punya tempat untuk bertanya, gak punya guru dan lain-lain, mereka justru malah cari di Google, cari di YouTube, atau ilmu gratisan lah bahasanya. Boleh dikasih nasihat gak Gus Andre? Oke. Pesan saya buat saudara-saudaraku semua yang nonton channel ini, ketika kalian mempunyai keinginan yang besar mempelajari tentang keilmuan kegoiban, ketika engkau tidak mempunyai modal, bersabar-sabarlah diri. Semua itu butuh proses dan semua itu butuh dana. Jadi kita bukan lari ke materi, tapi apa? Kita butuh waktu, kita butuh dana untuk datang ke sana ke sini, ke tempat orang-orang tua, ke tempat-tempat seorang guru, itu selalu butuh biaya. Jadi ketika kalian hal seperti itu, ketika kalian tidak mempunyai materi yang sangat besar untuk mempelajari seperti itu, silahkan. Saya menyarankan ketika kalian ketimbang membaca Google atau mendengar ilmu-ilmu yang dari orang lain, yang kamu tidak tahu ijazah pakemnya atau dari silsilah itu lengkap, sanad-sanadnya lengkap, kalian datang ke tempat saya, ke Padepokan Akhlak. Ketika kalian ingin belajar, monggo kerso. Saya tidak pernah, ketika kalian belajar ingin ilmu-ilmu hal seperti itu, saya membuat atau menarik uang biaya pun apapun itu. Mungkin kalian hanya daftar registrasi untuk membuat KTA dan baju ke Padepokan Akhlak. Setelah itu tidak ada kita bermain uang lagi di sana. Jadi pesan saya, ketika engkau belajar ilmu, buang semua tentang keagamaan kalian, karena spiritual itu orang tepungnya agama, orang yang bisa berbaur di mana saja, tidak memandang suku, ras, bangsa dan agama. Nah, itu saja pesan saya. Semoga rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan, segera walas dunia akhirate, ketika punya keinginan tetap menepir nafsumu. Ketika engkau punya kebutuhan, mengadulah tentang nafsumu seperti itu. Oke, seperti itu aja Mas Adi. Oke. Sebenarnya udah mau selesai nih, tapi tadi saya ada dengar sedikit hal mungkin sebagai penutup kita juga tentang membuang keagamaan itu, artinya apakah secara nyata membuang agama atau gimana Gus? Oke, jadi kita harus membuang agama itu, kita tidak harus berpatokan dengan bahwa aku agama Islam, aku agama Nasrani, aku agama Buddha, aku agama Katolik dan sebagainya. Kalau kita belajar tentang ilmu, tentang masih aku agama ini, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kau cari. Karena orang spiritual itu di dalam agama, terselip sudah. Oke. Karena apa? Inti-intinya malah yang kita ambil. Jadi bukan kalian keluar dari agama kalian melepaskan agama kalian, tidak, tapi harus kalian membuang dulu. Membuang itu bukan kalian harus, istilahnya kamu harus lepas dari agama kalian, tidak. Ngerti. Karena kita itu berpikir universal, kita itu berpikir lebih panjang lagi, lebih lebar lagi, tidak hanya lingkup agama itu sendiri gitu. Artinya batasannya nggak jadi sempit gitu ya, luas batasan, universal. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Gus Andre udah bersedia menjadi narasumber. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share video ini. Saya Agi Infinity bersama Gus Andre. Salam spiritual, salam universal. Rahayu.